Saya beriman sama Muhammad, nah saya jadi anggotanya. Padahal saya dulu pembesar, rugi saya, gitu kan? Bagi orang Arab menjadi pembesar itu penting. Minimal besar badannya seperti saya ini, paling besar di sini ya. Sehingga meskipun mereka sadar itu kebenaran, tidak mau masuk. Bagaimana bentuk kesadaran mereka bahwa itu Rasulullah SAW benar? Sembunyi-sembunyi Pak, dengarkan Quran. Abu Jahal itu beberapa kali dalam riwayat kepergok. Apa itu? Tertangkap basah. Jadi ada umat Islam, Rasulullah sendiri atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an baca Quran. Itu nanti ada yang sembunyi-sembunyi. Bahkan pernah suatu ketika sama-sama yang tidak mengaku Islam, lalu ketemu di tempat persembunyian itu. Kamu ngapain di sini? Nah, kamu juga ngapain? Saya mengintai. Padahal sebetulnya ingin mendengarkan wahyu Allah itu. Mengerti benar, tetapi tertutup hatinya. Wala in kafartum. Jika kalian menutup hati, ingatlah siksaku itu menjadi sangat pedih. Maka di dalam surat Yunus yang bercerita tentang kejadian Nabi Yunus alaihi salam itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, mulai ayat 31 sampai nanti ayat ke-35 itu adalah ayat-ayat yang berbicara tentang pertanyaan Allah kepada seluruh manusia, terutama orang kafir. Pertanyaan yang tidak perlu jawaban, karena semua akan mengatakan oh iya itu Allah. Hanya untuk mengingatkan, termasuk mengingatkan kita kepada kita sendiri yang sudah beragama Islam. Kalau kalian merasa rezeki itu dari Allah, digunakan untuk apa? Sebab salah satu bentuk syukur itu adalah menggunakan pemberian sesuai dengan keinginan yang memberi. Itu salah satu bentuk syukur, Pak. Kalau yang memberi manusia, biar gampang, saya dulu pernah contohkan, insya Allah, biar mengingat saja karena ini terakhir kita ketemu ya, insya Allah ya. Kecuali Allah menentukan lain, dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Saya rutin mengisi di Masjid Al-Mujahidin. Lalu di antara bapak-bapak ada yang memberi kopiah. Ini, saya ucapkan terima kasih Pak. Tapi di rumah saya sudah peci 3 Pak. Yang hitam 3, yang putih ada 1, jadi 4. Nah dikasihlah, misalnya yang ngasih Ustadz Setioko, Ustadz ini ada peci, saya datang dari Makassar, diberi. Sampai di rumah sudah berterima kasih tadi. Saya lihat peci saya sudah 3 di gantungan, 1 yang putih. Tengok. Oh, ternyata saya tidak punya lap untuk bersihkan sepatu. Nah, pas ini. Kan halus, lembut, setelah disemir dilap begitu biar mengkilap kan. Bermanfaat. Tetapi sesuai tidak dengan keinginan Ustadz Setioko? Tidak. Diberi peci ini untuk dipakai untuk sholat, mengaji, mengajar, ke tempat-tempat yang baik datangnya, bukan untuk bersihkan sepatu. Walaupun bermanfaat. Jadi betul, saya lap jadi mengkilap sepatu saya. Tetapi tiba-tiba saat melap itu datang Ustadz Setioko, diberi tanda itu hadiahnya. Oh, punyaku itu, mak dikasihnya buat sepatu. Marah atau senang Pak? Marah. Kenapa? Karena saya menggunakan pemberian itu tidak sesuai dengan yang diminta atau diharapkan yang memberi. Demikian pula kita hidup di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kita ke dunia. Sebelum turun, semua Allah perintahkan untuk beribadah, semua taat. Jadi di langit sana
semua taat beribadah itu. Lalu Allah minta, saya mau buat kekhalifahan di muka bumi. Siapa ini yang pantas? Cerita awalnya begitu. Karena Al-Qur'annya berbicara, inna aradnal amanah 'alas samawati wal ar wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Inna aradnal amanah, kami tawarkan amanah menjadi khalifah itu kepada langit, bumi, gunung. Mereka tidak mau, takut. Lalu dipikul oleh manusia. Nah, manusia yang tanggung jawab, ya Allah, saya mau. Lalu turunlah ke bumi. Nah, maka selain beribadah, itu juga harus menjalankan hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Lalu ada orang baik, Pak, tetapi tidak sesuai ibadahnya dengan yang diperintahkan Allah. Kan ada, bahkan ada tokoh Islam sendiri yang bilang begitu. Ada orang beragama lain, orangnya baik, menolong terus, tetapi karena agamanya berbeda, nanti dia masuk neraka. Saya tidak terima, Tuhan tidak adil. Nauzubillah, berani ngomong begitu dia. Padahal kenapa Allah menghukum? Karena Allah sudah bilang di sini, beribadahlah sebagaimana aku minta, kata Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya beribadah semata kepadaku. Aku tidak punya anak, jangan dibuat-buat ada anaknya. Kasihan lagi anaknya, Pak, tidak pakai baju. Ada yang bertuhan banyak sekali. Ketika kita bicara 3 Ahad yang lalu tentang Nabi Ibrahim, Raja Namrud kan marah. Nabi Ibrahim, kamu jangan macam-macam, Tuhan kita banyak aja masih susah. Ini suruh Tuhan satu. Begitu kan? Lagian kalau Tuhannya satu, rugi bapakmu yang jualan Tuhan itu. Bangkrut dia. Begitu, bahasa sederhananya begitu. Nah, tapi orang-orang ini setelah dijelaskan oleh Allah, Allah itu hanya satu, hanya kepada Allah tempat beribadah, tidak kepada yang lain, tidak kepada makhluk Allah, tidak kepada melalui makhluk Allah juga. Tapi tidak percaya orang-orang itu. Jadi walaupun berbuat baik tetapi tidak sesuai dengan keinginan Allah, tidak diterima. Saya tadi menyemir sepatu, mengkilap Pak sepatu saya, bermanfaat ini peci. Tapi ternyata Pak Setioko marah. Bukan buat sepatu itu. Walaupun baik. Itulah salah satu bentuk syukur. Maka kita yang diberi dari ini sampai sini ini kan mahal semua ini, Pak. Tangan kita begini-begini nih. Orang di Amerika, di Jepang tidak bisa buat robot yang bergerak seperti apa aja, oleh Allah bisa. Coba secanggih-canggihnya robot itu hanya bagaimana bentuk robot, Pak? Kaku semua. Berkedip, senyum, senyumnya dari 1 senti sampai lebar, ngedipkan mata, bermanfaat semua. Tidak ada yang diciptakan Allah tidak bermanfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bahkan termasuk yang kadang kita anggap sebagai penyakit. Nyamuk, Pak. Kita memang diperintahkan untuk apa ya? Bahwa nyamuk itu hama. Kita singkirkan dengan obat nyamuk kah, dengan apa? Tapi kita diperintahkan tetap baik. Tidak boleh menggerutu mulutnya. Tidak boleh ketika nyemprot baygonnya seperti dendam sama musuh setengah mati. Mukul nyamuk belum mati, dicabuti kakinya. Ya, dibiarkan kelihatan nyamuk minum darah kita, dibiarkan, tunggu sampai gemuk kepukul kamu. Itu kan sudah karena dendam. Tidak boleh. Harus sewajarnya. Indahnya ajaran Allah Subhanahu wa taala itu, Pak. Bahkan sampai pun kita sudah berusaha ternyata digigit nyamuk, kan masih disyukuri. Gatal. Ternyata digaruk enak. Coba kalau kita tidak gatal kita garuk, enggak enak. Coba punggung kita gatal, garuknya sampai di daun pintu itu. Oh, ternyata enak karena gatal itu.
Ternyata bagaimanapun dalam hidup ini kalau disyukuri setelah diikhtiarkan masih ada nikmatnya. Dan pasti karena Allah menjanjikan masih ada manfaatnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentu ketika Allah memindahkan saya dari Bontang pindah ke Riau, insya Allah ada manfaatnya. Kalau orang melihat negatifnya, Ustaz jauh betul, nah, ke Riau sana hutan itu, hati-hati dimakan orang. Di sana orangnya masih makan orang, ditakut-takuti begitu. Enggak apa-apa. Rasulullah dilahirkan di padang pasir. Jangankan Rasulullah SAW, Ibunda Hajar dalam keadaan hamil ditinggal di Mekah. Apakah beliau lupa dengan Allah? Tidak. Ikhtiarnya tetap jalan sampai harus bolak-balik Safa Marwah. Itu mengingatkan kenapa kisah itu ada di dalam Islam, agar kita selalu ingat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya setulus hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mulai akhir tahun 2010, saya ingat sekali waktu itu saya mengisi pengajian di Pemuda. Kebetulan ada Mas Arman, ada Ustadz Arman di situ. Lalu, Ustadz bisakah ngisi di Loktuan? Insya Allah. Mulai itulah kita bersama. Jadi kira-kira 3 tahun lebih sedikit. Saya mengucapkan terima kasih setulus hati kepada Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang ikhlas memberikan perhatian dan kebajikan selama ini kepada saya, termasuk kepada keluarga saya ketika sempat hadir ke sini. Waktu itu Pak Haji Rahman terima kasih, dan bapak-bapak semua terima kasih. Walaupun mungkin saya mohon maaf karena tidak sempat mengenal satu-satu nama, tidak sempat pula bersilaturahim ke rumah bapak-bapak ibu sekalian, karena keterbatasan saya dan mungkin juga karena kekhilafan saya. Mungkin sebetulnya ada waktu tapi tidak meluangkan. Maka selama itu kita bersama, tentu saya yang paling banyak salahnya. Sebab menurut pepatah, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Siapa yang paling banyak berbicara, ada peluang, terbuka kemungkinan banyak salahnya. Jadi menerjemahkannya seperti itu, bukan barang siapa banyak bicaranya banyak salahnya. Enggak berani orang khutbah nanti. Terbuka peluang ada salahnya. Wa man kathura khata'uhu in fataha an takthura dzunubuhu. Yang banyak salahnya, maka tentu terbuka pula peluang banyak dosanya. Maka sekali lagi saya memohon maaf kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Saya bahagia di Masjid Loktuan ini karena jamaahnya rukun, ramai. Kita tinggal menularkan semua kebajikan itu kepada siapapun orang-orang di sekeliling kita. Insya Allah silaturahim ini meskipun fisik dan raganya tidak lagi bersama, tetapi di dalam batin dan mungkin dengan segenap teknologi yang ada, kita masih dapat saling bersua dan berkomunikasi. Pada akhirnya hanya kepada Allah lah kita berdoa. Semoga kita semua ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya tidak bisa membalas kebajikan Bapak Ibu sekalian, hanya Allah yang bisa mengganti semua itu dengan pahala yang berlipat ganda. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.